Banyak seller sering nanya ke gue gini, kok gue udah kerja sama lebih dari 30 afiliator, udah lebih dari 100, sampai ada yang bilang gue udah ribuan afiliator, udah dikasih produknya, udah dikasih komisinya tinggi, tapi kenapa penjualannya gitu-gitu aja? Dan lo tau gak, gue selalu tanya balik biasanya, bentar, lo punya itu, lo pilihnya berdasarkan apa? Nah, keluar deh berbagai statement. Statementnya apa? Ada yang bilang yang penting terkenal, ada yang bilang followersnya banyak, ada yang bilang ini lagi naik daun, ada yang pakai aliran gini, potensial mau naik daun, mumpung masih murah, gua endorse duluan. Siapa tahu nanti makin viral, jadi gua udah punya dulu kontennya dia, kan masih murah dibandingin nanti udah jadi mahal, gitu kan? Dan berbagai macam alasannya. Oke, nah hari ini gue mau bongkar gimana sih cara lo milih afiliator yang bener-bener bisa bawain sales. Bukan cuman bisa bawain lo views. Atau bahkan mungkin cuman ngasih lo video. Kenapa? Karena lo harus sadar lo kerja sama ngomongnya afiliator ya, pengennya kan sama afiliator. Tapi kadang banyak seller suka ketipu sama kreator lo anggap afiliator juga. Contoh gini, sering ada brand nyamperin ke kita. Ini gue cerita ini ya, pengalaman gue. Kita kan maksudnya gini, kalau lu lihat timnya itu ada dua bagian. Ada bagian agency yang ngurusin seller, ada bagian agency kreator MCN. Ya kan? Ini gue cerita pengalaman sebagai MCN. Jadi brand datang ke kita, ceritanya, oh gue punya budget, cariin gue kreator gitu kan. Kadang gini, bener juga nggak bisa bingung kreator sama afiliator gitu ya. Jadi bikin kreator, kriterianya panjang lebar kali tinggi lah ya. Oke, dan lo tahu nggak dari brand, mereka punya satu kesamaan. Yang dicari, kreator, follower 1 juta ke atas. Oh, kan dia brand gede, jadi harus 1 juta ke atas. Kalau nggak 1 juta ke atas nggak mau. Itu rakyat jelat. Dan udah gitu, kedua, dicari udah 1 juta ke atas, GMV-nya harus di atas 1 miliar. Waduh, keren ya. Ketiga, kagak mau bayar red card. Pengennya barter value, karena menurut mereka brand mereka bervalue. Ya, nah terus dari yang gue alamin, apakah gampang apa susah? Di awal ya, jujur ya, di awal gue belum ngerti. Gue coba menawarkan si brand tersebut ke, maksudnya list yang kita punya di kreator di MCN ya. Kita juga kan punya sekian ribu kreator, jadi ya maksud gue bisa. Dan sampai akhirnya sekarang setiap ada yang minta kayak gitu, begitu gue mendengar requirementnya, gue langsung bilang, Pak, Bu, maaf gitu ya. Atau kadang kan, Sir, banyak juga orang luarnya. Kalau lu pengennya kayak gitu, ya, lu cari sendiri aja. Karena gue yakin gak ada yang mau. Kenapa gue bilang gitu bahkan di sisi brand? Karena faktanya, sekarang gini, brand juga, mereka nggak tahu apa yang benar-benar mereka cari. Dan apalagi kalau brand nggak tahu, gue yakin di level seller, lebih nggak tahu lagi, bener nggak? Makanya hari ini gue mau kasih tahu nih gimana cara lo nyalurnya gitu ya, dan gimana caranya lo biar bisa dapat. Lo brand gede aja ditolakin, apalagi seller kecil kan lebih banyak yang ditolakin kan. Nah, gimana caranya biar dapat, gimana caranya biar efektif dan efisien, gimana caranya biar lo nggak buang duit uang sama kreator tapi bener-bener bisa growth ya. Nah, kenapa gue bilang tadi brand tadi itu banyak kaconya ya. Ini gue bakal bedah satu-satu. Oke. Pertama, lo harus sadar kreator sama afiliator itu beda. Kreator itu mungkin dia lebih kayak ke entertain dan lain sebagainya gitu ya, followersnya gede-gede. Apakah kreator bisa jualan? Belum tentu. Ada yang bisa, banyak yang enggak ya. Nah sekarang gue balikin, afiliator, apakah followernya gede-gede? Belum tentu. Oke. Apakah kontennya pasti bagus dan sesuai briefnya brand? Belum tentu juga. Tapi apakah GMV-nya bisa ada? Iya. Nah kalau dari sini lo bakal lihat ada dua makhluk yang berbeda nih. Yang satu ini mungkin nggak terkenal tapi bisa jualan, yang satu lagi terkenal tapi kagak bisa jualan. Yang dipengenin sebenarnya makhluk tengah-tengah, terkenal gede bisa jualan. Nah tapi gini, lu harus sadar makhluk seperti itu di Indonesia langka. Dan kalau makhluk tersebut langka, menurut kalian ya, mungkin nggak mau cuma dikasih sampel. Apalagi sampelnya ya harganya murah dalam tanda kutip ya. Atau udah gitu, tapi kan kita kasih komisi gede. Kenapa? Karena gini, lo harus sadar, ada hukum supply dan demand. Supply dan demand itu kayak gimana? Nih, mereka yang follower gede, jualan tinggi, mereka tahu kalau mereka itu dicari. Oke? Mereka dicari, mereka dibutuhkan, dan mereka juga sadar satu hal, belum tentu mereka itu selamanya terkenal. Ya kan? Jadi mereka pasti bakal cari kesempatan buat mendapatkan untung sebanyak-banyaknya.
Yang mana itu manusiawi dan sangat wajar sekali. Bener kan? Nah, sedangkan, kita pengennya tinggi tapi ngasihnya rendah. Itu kan susah ya buat tembus ya. Bener nggak? Makanya gue bilang ya, gue banyak menolak brand gede. Bahkan udah meeting sampai ada bosnya, maksudnya bosnya dari orang manapun, gue tolak. Gitu kan, apalagi kalau udah, kita minta jaminan GMV. Gue bilang, udah nggak usah. Lu cari aja tempat lain. Gue kagak mau, silakan, bye-bye. Itu pintu keluar. Gitu kan, serius, gue bisa ngusir seperti itu. Dan biasanya begitu diusir seperti itu, mereka sadar, oh gue salah. Kalaupun mereka pergi, silakan. Dan beneran, biasanya ketika udah kita usir nih, dalam waktu 1, 2, 3 bulan, mereka balik lagi. Bener ya lu bilang? Lah kan, gue bilang juga apa? Makanya nih, gue mau spill ke kalian ya. Itu tadi adalah makhluknya. Oke? Nah, sekarang gimana caranya buat lu milih kreator yang benar-benar potensial? Karena gini, ketika lu jalanin affiliate, ketika lu mau mulai bikin open plan, bikin segala macam, nah, lu itu bakal, maksud gue, lu tuh bakal dikejar sama banyak orang, bener nggak? Kreatornya iya, gitu kan. Mungkin ada agensi MCN kayak gue juga iya, gitu kan, dan lain sebagainya. Terus gimana cara menentukan siapa yang bakal ideal, siapa yang enggak? Nah, ini adalah tricky parts-nya. Oke, nah, sekarang apa patokannya? Apakah kita lihat followers, apakah kita ngelihat video post, ataukah apakah kita ngelihat GMV? Nah, jujur, ada beberapa metodologi yang bisa dipakai. Ya, nah, tapi kalau sekarang yang paling gue suka dan ternyata gue coba dan itu berhasil, gitu ya, itu berhasil. Itu adalah gini, gue nggak lihat followers, gue nggak lihat GMV. Nah, terus gue lihat apa dong? Yang gue lihat data. Data apa nih? Nah, ini gue buka bocoran sedikit ya. Nah, di MEA, gitu ya, di MCN MEA, biasanya kita lakuin adalah karena kita punya data semua kreator yang kerja sama kita. Kita tuh narik data transaksi mereka di 3 bulan terakhir. Oke, gue tarik nih data semua kreator gue 3 bulan terakhir. Ya, nah ketika gue tarik, nah gue petakan berdasarkan kategori produk yang mereka jual. Contoh gini, salah satu kreator paling tinggi yang gue punya, itu omsetnya mungkin bisa sekarang tuh kurang lebih di 100 M-an. Ya, dulu pernah tembus puncaknya di 200 miliar. Nah, tapi apakah si kreator tersebut bisa ngejual semua barang? Enggak. Gue bakal bilang jujur, no. Ada barang-barang tertentu yang dia bisa jual, ada barang-barang tertentu yang gue nggak bisa jual. Ya, kreator gue ini ada yang di live. Gue punya kreator-kreator juga yang video, ada juga selebriti-selebriti yang bisa video dan live. Mereka punya omset gede-gede. Nah, terus gimana cara menentukannya? Nah, biasanya yang gue tarik adalah gue tarik data transaksi. Cara gue ini sejujurnya sih selama ini kalau gue lihat ya, ketika brandnya kerja sama kita melistingnya benar-benar cepat, efektif, dan rata-rata hasil. Gitu ya, kita tarik semua data transaksi mereka, kita analisa, dan kita membagi antara kategori produk yang dijual. Kan produk itu ada kategori-kategorinya kan, bener nggak? Kategori terkecil, misalnya katakanlah drinks, minuman, atau katakanlah aksesoris handphone, gitu kan. Nah, pertama gue lihat dulu, dari kreator yang misalnya gue punya, mereka pernah nggak buat video, nge-live, atau menjual di kategori yang serupa. Jadi kalau mereka nggak pernah, menurut gue mereka belum pernah mencoba dan gue tidak akan menyarankan. Karena kenapa gue tidak akan menyarankan? Ngapain gue saranin? Percuma, belum dia aja belum pernah jual. Atau gini, dia udah nyobain produk lain, kagak laku. Nah lu cobain. Terus gini, mending kalau kreatornya gratisan, oke lah. Kalau kreatornya minta red card, dia nggak pernah cobain, percuma dong. Bener nggak? Gue ngeliat data historis. Makanya gue lihat data historis banget. Nah, ini yang pertama. Gue cek, ada nggak data historisnya? Oke. Ada. Nah, berarti kan potensial nih. Sebentar dulu. Dari data historis, gue tarik lagi. Data produk yang dia jual, apakah di range harga yang sama dengan barang yang klien gue mau jual? Lebih detail lagi. Jadi gini, misalnya, contoh ya, sama-sama jualan minuman, sama-sama jualan sepatu. Bentar, dia jual sepatu murah, sedang apa mahal? Kenapa ini beda? Karena gini cuy, lu bayangin, gue punya kreator, selebriti, yang ngejual sepatu barangnya barang-barang murah. Barang dia kurang lebih 100 ribuan. Dan ternyata ketika gue coba dia minta jual barang yang harganya 500 ribu sampai 1 juta, kagak laku. Kenapa? Audiens dia levelnya di bawah. Gue punya kreator lagi yang dia jual produk beauty. Tapi produk beauty yang dia jual harganya harus di atas 300. Tapi ketika kita jual yang di bawah 300 ribu, kagak laku lagi. Dari sini gue nemuin, oh ternyata setiap kreator atau setiap afiliator itu punya kolamnya nih. Ada kolam sedang, mahal, tinggi. Dan maksud gue kalau gue udah nge-breakdown sekarang udah bukan sedang mahal ya. Gue udah pakai range harga yang mungkin sampai 5-6 filter.
Dan dari 5 filter dari kategori, ketika misalnya gue kasih tahu ke orang, itu jauh lebih efektif. Gitu, jauh lebih efektif, dan itu bisa dapetin list kreator yang benar-benar efektif. Dan ketika dimasukin ke brand, ternyata jualan. Itu yang kita terapin di MEA. Gitu ya. Nah, itu kan yang kita terapin ya. Maksud gue, kalau misalnya lu nyari sendiri, bisa nggak ngelihat data itu? Jujur, nggak bisa. Gue bakal bilang fair jujur sama lu, kagak bisa, tapi yang gue lakuin seperti itu efektif. Nah, terus kalau lu nggak bisa gimana? Nah, ada beberapa cara sih. Satu, pertama nih, kalau lu punya produk lu ngerasa oke, lu berani nge-spend, ngasih komisi, apa lu berani punya budget, satu, lu bisa kerja sama kita di MEA. Kita bisa bantu kasih seperti itu ke lu. Tapi kalau lu nggak bisa, oke, gue nggak bisa nih. Ada nggak cara lain buat gue? Ada juga. Gimana gitu kan? Nah, pertama, tapi gini, lu harus repot ya, maksud gue ya. Kenapa gue bilang gini? Ibarat yang gue tadi ceritain adalah, lu nggak repot, kita yang repot. Nah, kalau nggak, lu yang repot. Nah, kalau lu yang repot gimana? Satu, lu analisa data dari audiens dia. Coba lu minta audiens dia, bisa nggak? Kalau dia nggak kasih, ya memang lu berarti nggak bisa ngeliat ya. Paling kalau mau endorse ya udah. Paling kalau lu nggak bisa ngasih, ya lu kira-kira deh. Gimana cara kira-kira? Lu liatin videonya dia, lu liatin yang komen, lu klik-klikin tuh akunnya. Kira-kira umurnya berapa? Kira-kira mereka tinggal di mana? Kan bisa, kita ada feeling-feeling lah, ya. Bener nggak? Kira-kira cocok nggak sama pembeli lu? Kalau audiens yang interaksinya nggak cocok, no, sebesar apapun itu. Kalau banyak banget, makin PR. Gitu kan? Atau gini, kedua, lu lihat, ada nggak video dia jual barang yang sejenis sama lu dengan range harga yang seru, yang kurang lebih mirip. Terus view-nya, performanya gimana? Nah, kalau view-nya performanya jelek, berarti bisa jadi orang itu nggak cocok buat lu, karena video yang dia bikin untuk barang setipe lu nggak laku. Gitu kan? Itu cara paling gampang. Gitu. Dan berapa banyak video harus kita lihat? Iya, sejujurnya agak banyak. Kalau lu misalnya sampai harus bayar. Ataupun lu nggak bayar, ya balik lagi kan. Lu keluarin sampel, lu keluarin ongkir, bener nggak? Nah, lu harus analisa di situ. Jadi, lu analisa audiensnya, karena lu nggak bisa minta, atau minta datanya, lu lihat, gitu kan. Terus udah gitu, tanya misalnya ke dia, lu paling laku pernah jual barang harga ini nggak? Laku nggak? Kejualnya berapa? Minimal dari situ, lu bisa dapat gambaran. Tapi, balik lagi ya, dia jujur atau enggak. Nah, itu adalah PR yang berbeda. Gitu kan. Nah, atau nih, seperti yang gue bilang ya, gue lagi bikin satu aplikasi buat membantu seller. Nah, kasih tahu gue, kalau misalnya fitur buat membantu menganalisa itu ada, buat kalian menarik apa enggak. Nah, kalau buat kalian menarik, coba kasih tahu di komen, biar gue pikirin buat gue masukin apa enggak, gitu kan. Nah, lo tulis di komen yang banyak. Kalau ada yang lo tanyain, tulis di komen. Gue pengen tahu pendapat lo. Jangan lupa buat like dan share.